Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan kesehatan bagi kita semua, sehingga kita bisa berkumpul hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Tessa Triastuti, dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen yang telah membina kami selama presentasi kali ini. Saya perkenalkan, saya Hisham Hidayat selaku moderator dan ada teman-teman saya sebagai anggota, yaitu ada Adinda Wisma dan Tri Ayu dan Siti Fatimah, ada Mimi Novia dan Maulana Al-Asyari, semuanya sebagai pemateri. Untuk pemateri yang pertama, selanjutnya diserahkan kepada teman saya, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tingkatan manajemen. Tingkatan manajemen ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ada top manajemen, lalu yang kedua ada middle manajemen, dan yang terakhir lower manajemen. Top manajemen ini adalah tingkatan tertinggi dalam piramida manajemen yang bertanggung jawab untuk menetapkan visi, misi, dan strategi organisasi. Top manajemen ini terdiri dari Chief Executive Officer atau CEO, lalu yang kedua ada Chief Executive Officer atau CFO, yang ketiga ada Chief Operating Officer atau COO, dan yang keempat ada Dewan Direksi. Lalu kelompok kami mengambil PT Pertamina Persero untuk diidentifikasi tingkatan-tingkatan manajemennya. Yang pertama itu Chief Executive Officer atau CEO-nya, yaitu ada Nike Widiawati. Beliau ini memiliki job desk. Yang pertama itu memimpin perusahaan, yang kedua mengawasi, memotivasi, dan mengembangkan tim untuk menjalankan strategi dan visi misi perusahaan, lalu berkomunikasi atas nama perusahaan dengan pemegang saham, pihak pemerintah, dan publik, juga membangun reputasi perusahaan yang baik. Lalu beliau juga memiliki skill, yaitu kemampuan untuk memimpin dan menginspirasi tim. Yang kedua, mampu melihat gambaran besar dan merumuskan strategi jangka panjang. Lalu kemampuan dalam menganalisis data dan membuat keputusan yang cepat dan tepat. Lalu selanjutnya, skillnya yaitu mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif, baik secara lisan maupun tertulis. Dan yang terakhir, beliau ini harus memiliki skill, yaitu mengidentifikasi dan mengelola resiko secara bijaksana. Saya Siti Fatimah Azhara akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Tri Ayu, yaitu Wakil CEO. Kelompok kami mengambil Wakil CEO dari perusahaan Pertamina Persero, yaitu Wiko Migantoro. Job desk yang harus dimiliki oleh Wakil CEO yang pertama, membantu CEO dalam merumuskan dan mengimplementasikan strategis perusahaan. Yang kedua, mewakili perusahaan dalam berbagai acara atau pertemuan, terutama saat CEO tidak dapat hadir. Yang ketiga, menjadi penghubung antara CEO dan manajemen lainnya. Lalu, skill yang harus dimiliki oleh wakil CEO yang pertama, wakil CEO harus berani mengambil risiko untuk mengasah kemampuan dalam menghadapi situasi yang tak terduga. Yang kedua, wakil CEO harus memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi untuk memotivasi dan mengarahkan tim. Yang ketiga, memiliki keterampilan mendengar dan berbicara yang baik. Lalu, tingkatan manajemen yang kedua yaitu middle management. Middle management adalah tingkatan yang berada di tengah piramida manajemen. Middle management adalah jembatan penghubung antara top management dengan low management. Posisi yang berada di middle management adalah yang pertama, kepala departemen, yang kedua, manajer proyek, yang ketiga, supervisor. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ya, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Contoh dari middle management yaitu kepala departemen atau manajer sumber daya manusia yaitu Bapak Muhammad Eri Sugiharto. Job desk-nya yaitu mengembangkan dan menerapkan strategi sumber daya manusia yang sejalan dengan visi dan misi perusahaan, mengawasi proses rekrutmen, seleksi, dan orientasi karyawan baru untuk memastikan
bahwa perusahaan menarik dan mempertahankan talenta terbaik, membuat dan mengelola sistem manajemen kinerja untuk memastikan karyawan mencapai tujuan yang ditetapkan. Skillnya yaitu mampu berkomunikasi dengan jelas dan efektif di semua tingkatan organisasi, baik dengan karyawan maupun manajemen puncak. Dapat menganalisis data sumber daya manusia yang membuat keputusan yang berdasarkan informasi yang akurat, membuat kemampuan untuk memimpin tim, menginspirasi karyawan, dan menciptakan lingkungan kinerja yang positif. Yang kedua yaitu ada Kepala Departemen Accounting, yaitu Ibu Lili Komalarana. Job desk-nya yaitu mengembangkan dan menerapkan strategi sumber daya manusia yang sejalan dengan visi dan misi perusahaan, mengawasi proses rekrutmen, seleksi, dan orientasi karyawan baru untuk memastikan bahwa perusahaan menarik dan mempertahankan talenta terbaik, membuat dan mengelola sistem manajemen kinerja untuk memastikan karyawan mencapai tujuan yang ditetapkan. Skillnya yaitu memahami prinsip-prinsip akuntansi, laporan keuangan, dan standar akuntansi yang berlaku, mampu menganalisis data keuangan untuk mengidentifikasi tren yang memberikan rekomendasi strategis, mengatur waktu dengan baik untuk menyelesaikan berbagai tugas dalam tenggat waktu yang ketat, mampu memimpin dan mengelola tim akuntansi untuk mencapai tujuan departemen. Ya, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya tentang middle management. Nah, di dalam middle management ini, selain ada kepala departemen manajer sumber daya manusia, kemudian ada kepala departemen accounting, di sini juga ada kepala departemen general affairs atau biasa disebut dengan GA. Nah, GA ini adalah orang yang bertanggung jawab atas kebutuhan operasional perusahaan, termasuk menyediakan berbagai kebutuhan kantor. Nah, contohnya di sini ada Kepala Departemen General Affairs Putra Kurniawan. Di sini ada job desk-nya. Yang pertama itu mengembangkan dan menerapkan strategi sumber daya manusia yang sejalan dengan visi dan misi perusahaan. Kemudian mengawasi proses rekrutmen, seleksi, dan orientasi karyawan baru untuk memastikan bahwa perusahaan menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Kemudian membuat dan mengelola sistem manajemen kinerja untuk memastikan karyawan mencapai tujuan yang ditetapkan. Kemudian di sini juga ada skillnya. Yang pertama itu harus mampu berkomunikasi dengan baik, baik secara lisan maupun tulisan untuk berinteraksi dengan berbagai pihak di dalam maupun di luar perusahaan. Nah, kemudian itu harus memperhatikan detail dalam setiap tugas, terutama yang berkaitan dengan keuangan dan inventaris. Kemudian selanjutnya itu adalah kemampuan untuk analisis masalah dan menentukan solusi yang efektif, terutama dalam situasi yang tidak terduga. Nah, selanjutnya di sini ada lower management. Nah, tingkatan ini berada di struktur paling bawah sehingga tidak membawahi manajer lain. Nah, mereka secara langsung mengelola tim karyawan dan memiliki tanggung jawab dalam memberikan pengawasan serta arahan kepada pekerja dalam aktivitas operasional perusahaan. Nah, di dalam lower management itu ada 3 posisi yang berada di dalam lower management ini. Yang pertama itu ada mandor. Apa sih mandor itu? Nah, mandor itu adalah orang yang bertugas memimpin dan mengawasi pekerjaan, serta bertanggung jawab atas proyek yang sedang dikerjakan. Kemudian selain mandor, di sini juga ada supervisor. Nah, supervisor ini
adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengarahkan aktivitas sehari-hari tim kerja di sebuah perusahaan. Kemudian, selain supervisor, di sini ada pengawas lapangan. Nah, pengawas lapangan ini adalah orang yang bertanggung jawab untuk memastikan proyek selesai tepat waktu dan sesuai anggaran. Nah, tugas utama dari pengawas lapangan itu adalah menjaga kelancaran operasional di lapangan. Kemudian di sini contohnya ada Supervisor Human Capital Development, Beni Sarip Hidayat. Nah, job desk-nya ini yang pertama itu mengawasi pelaksanaan program pelatihan dan mengevaluasi efektivitasnya. Kemudian, memastikan tim mencapai target dan memandu standar operasional prosedur yang ditetapkan. Kemudian yang terakhir ada menyusun rencana program pengembangan karyawan, termasuk orientasi dan pelatihan. Di sini juga ada skill-nya teman-teman. Yang pertama itu kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dengan karyawan, manajemen, dan pihak luar seperti konsultan. Selanjutnya, kemampuan analitis untuk menganalisis data dan masalah yang dihadapi, serta kemampuan untuk memecahkan masalah yang kompleks. Kemudian, kemampuan untuk mengelola basis data kandidat dan informasi karyawan. Dan yang terakhir ada kemampuan untuk merancang dan melaksanakan strategi pengembangan karyawan yang efektif. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Supervisor Accounting. Dalam PT Pertamina Persero ini, Supervisor Accounting-nya yaitu Rani Lumban Siantar. Beliau memiliki job desk diantaranya yang pertama menyiapkan, meninjau, dan menganalisis laporan keuangan, termasuk laporan harian, mingguan, bulanan, dan tahunan, serta memastikan bahwa semua laporan disampaikan tepat waktu. Yang kedua, memantau dan menganalisis data keuangan, serta menginterpretasikan hasil analisis untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Lalu berikutnya, beliau harus memiliki skill diantaranya, yang pertama, menguasai prinsip-prinsip akuntansi dan mampu mengelola laporan keuangan. Yang kedua, kemampuan untuk menganalisis laporan keuangan dan membuat keputusan berdasarkan data. Yang ketiga, mampu menyusun dan mengelola anggaran perusahaan. Yang keempat, mahir menggunakan perangkat lunak akuntansi seperti SAP atau Microsoft Excel. Dan yang terakhir, mampu memimpin tim dan memberikan arahan yang jelas. Lalu selanjutnya ada Supervisor General Affairs, yaitu Budi Setiawan. Beliau memiliki job desk. Yang pertama, mengawasi dan merawat fasilitas fisik perusahaan, termasuk gedung, ruang rapat, dan area umum, serta memastikan semua berfungsi dengan baik. Lalu, job desk yang kedua, bertanggung jawab untuk mengatur pengadaan barang yang diperlukan oleh setiap divisi, termasuk melakukan pengecekan kebutuhan dan negosiasi dengan vendor. Lalu beliau harus memiliki skill diantaranya, yang pertama, mampu memimpin tim dan memberikan arahan yang jelas. Yang kedua, mampu berkomunikasi dengan baik dan melakukan negosiasi dengan vendor serta pihak eksternal lainnya. Yang ketiga, keterampilan dalam menganalisis dan menyelesaikan masalah yang muncul dalam operasional perusahaan. Dan yang terakhir, kemampuan untuk merencanakan dan mengatur berbagai kegiatan serta sumber daya dengan efektif. Segitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman saya yang sudah menyampaikan materi hari ini mengenai tingkatan manajemen yang ada di PT Pertamina Persero. Dan terima kasih juga kepada teman-teman semua yang sudah mendengarkan presentasi pada hari ini. Semoga ilmu yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.